Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia, pada siang hari ini kita kedatangan mahasiswa dari Unibro, keperluannya untuk skripsi yang bernama Mbak Rizka Resita. Tapi terlebih dahulu mengenalkan dulu Mbak. Perkenalkan, nama saya Rizka Resita dari Universitas Brawijaya. Dari Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Ya. Jadi ini ke kantor LPKNI untuk meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen terkait penerapan klausula baku. Iya, benar Bapak. Dalam transaksi jual beli online. Iya, benar. Jadi itu sebenarnya ada berapa Pak lembaga perlindungan konsumen di Kota Malang ini? Jadi lembaga perlindungan konsumen di Kota Malang ada kurang lebih 4 atau 5 gitu ya, saya tidak hafal. Cuma LPKNI ini satu-satunya lembaga perlindungan konsumen nasional Indonesia yang berbadan hukum perseroan atau PT. Ya. Yang lainnya adalah LSM atau biasa dikenal dengan LPKSM, Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia. Kenapa LPK ini berbadan hukum perseroan? Karena waktu itu mewakili Indonesia Kongres di Jenewa terkait perlindungan konsumen. Kebetulan yang dibahas mengenai online. Kan ini tuh saya sudah pernah survei ke dalam 166 responden dan hampir 54,8% itu mengetahui keberadaan lembaga perlindungan konsumen. Namun seberapa banyak sih Pak yang mengadukan ke Bapak mengenai adanya transaksi e-commerce dalam setahun ini? Jadi banyak ya, memang kita tidak mencatat karena pengaduannya itu hanya berbentuk telepon. Tapi ketika kita roadshow di Radio Republik Indonesia atau di radio-radio itu banyak konsumen yang bertanya mengenai online-nya. Sekarang sudah menjadi zamannya ya, kita mau tidak mau ya kita harus melewati fase ini. Tapi ini kan belum diatur ya, masih di dalam ilmu hukum disebut kekosongan hukum. Iya. Terus apakah ada advokasi yang diberikan Pak melalui sosial media atau media massa? Karena kan masyarakat itu seringnya hanya kayak ngomen di komentarnya saja, terus ngomong ke seperti media massa, kayak perlindungan konsumen seperti itu Pak. Ya, jadi di Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia ini punya program. Jadi memang sosialisasi bersama pemerintah itu rutin. Jadi pemerintah yang bikin acara atau masyarakat yang mengundang kami sebagai pembicaranya, kita ceritakan semua hak dan kewajiban konsumen dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Jadi ya bertanya, terus kita juga nggak menggantungkan pada pertanyaan saja, kita aktif turun ke sosial media, ke masyarakat, bercerita perlindungan konsumen itu seperti ini. Terus cara mengadunya sampai penyelesaiannya, kan kita ada BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang di nggak semua kota kabupaten punya. Jadi ini kebetulan Kota Malang punya BPSK yang dalam mensosialisasikan BPSK ini, LPKNI pakai YouTube. BPSK itu seperti ini, nanti masyarakat termasuk Mbak Rizka ya download atau melihat paparan yang kami sampaikan di YouTube terkait perlindungan konsumen sampai penyelesaiannya di persidangan BPSK. Kan kalau misalnya di transaksi jual beli online itu tuh kan terdapat adanya klausula baku. Nah, klausula bakunya itu kan berbentuk syarat dan ketentuan Pak. Di dalam syarat ketentuan itu ada batasan tanggung jawab pada skala risiko dan kerugian yang timbul e-commerce tidak mau bertanggung jawab. Terus dan juga dia itu tidak mau untuk mengklaim pokoknya tidak bisa dibawa ke persidangan dan lain sebagainya. Menurut Bapak bagaimana tindakan e-commerce tersebut? Ya, itu juga pelanggaran hukum. Ya, di hukum kita ini ada stratanya
Jadi kalau itu adalah perjanjian perorangan dengan perusahaan atau pengumuman perusahaan, itu tidak boleh melampaui undang-undang. Jadi walaupun dia mengumumkan tidak bertanggung jawab, tetap saja bisa dihukumi dengan hukum kita, misalnya dengan hukum perlindungan konsumen. Misalnya parkir saja, saya tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan di tempat saya. Itu melanggar undang-undang dan sudah banyak dibuktikan. Itu pemiliknya harus mengganti sepeda itu. Termasuk e-commerce yang mengumumkan atau mencetaklah klausula baku di dalam perjanjiannya itu, kan sepihak itu. Ditulis apabila tidak dapat diganti, apabila keliru, konsumennya keliru tidak dapat diganti. Nah itu kan nakalan, itu tidak boleh. Jadi undang-undang sudah mengatur tentang perlindungan konsumen, haknya itu sudah ditata sedemikian rupa. Kewajibannya pelaku usaha itu apa? Pelaku usaha punya kewajiban, terus konsumen juga punya kewajiban sama. Terus kalau pelaku usaha itu melanggar, apa sanksinya? Misalnya melanggar klausula baku yang tercantum dalam pasal 18 UU PK. Itu pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang, yang letaknya tidak dapat dibaca, hurufnya kecil-kecil. Itu disebut klausula baku, karena definisi klausula baku itu adalah suatu perjanjian yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Ya, bagaimana sih sepihak itu ya? Sepihak itu tidak ada musuhnya. Dia nulis-nulis sendiri, itu disebut peraturan. Atau kalau ada musuhnya, ada kedua belah pihak tapi tidak dibacakan. Tulisannya kecil-kecil, satu bendel gini, Bapak tanda tangan di sini. Ya, itu yang di bank itu disebut juga klausula baku. Klausula baku yang seperti ini dilarang oleh undang-undang. Bagaimana kalau pelaku usaha tetap saja menjalankan atau berpraktek melanggar klausula baku, maka di pasal 62-nya akan dihukum. Nah, dihukum itu menunggu putusan pengadilan. Jadi konsumen mungkin bersama LPKNI menghadap pengadilan yang disebut gugatan, ditunjukkan kepada Pak Hakim ciri klausula bakunya sesuai undang-undang ini, Pak Hakim. Oh ya sesuai, kalau sesuai dihukum hukum pidana dan hukum perdata. Jadi itu didenda sampai 2 miliar. Kalau pelaku usaha terus mencantumkan klausula baku yang dilarang oleh undang-undang. Gitu. Terus kan sebenarnya dapat dikatakan e-commerce itu dapat dikatakan sebagai pelaku usaha kan, Bapak? Iya, jadi itu kan sistemnya. Sistemnya itu kalau zaman dahulu manual, barangnya diserahkan. Itu sistem saja. Pelaku e-commerce atau barang terus di model pelayanan e-commerce itu adalah pelaku usaha. Pelaku usaha itu siapa? Adalah orang yang dalam bertransaksi ini mendapatkan keuntungan atau menjual suatu barang atau jasa. Jadi pelaku usaha itu disebut pelaku usaha karena berdagang. Berdagangnya ada dua, berdagang barang dan jasa. Misalnya advokat ya ikut atau terkena ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena dia menjual jasa kepada kliennya, misalnya berbohong atau apa saja yang melanggar itu, klien atau konsumen itu bisa menuntut si advokat itu karena pelayanan jasanya. Misalnya bayarnya 10 terus dikatakan 20, itu kan berbohong seperti itu. Tidak boleh menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nanti kalau itu seorang advokat ada hukumnya tersendiri di Undang-Undang Advokat gitu. Jadi e-commerce itu adalah pelaku usaha. Itu hanya sistemnya saja. Kalau yang menjalankan disebut pelaku usaha. Jadi meskipun dia berdalih bahwa sebenarnya kan di dalam kontrak elektronik itu hanya konsumen dan seller yang bertemu, sebenarnya tidak ya Bapak ya. Seharusnya e-commerce juga mau untuk mempertanggungjawabkan. Iya, jadi kekosongan hukum di Indonesia ini memang masih harus segera dibenahi, diciptakan. Misalnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini sudah masuk prolegnas, tapi urutannya memang tidak segawat Undang-Undang Pemilu misalnya begitu.
Jadi kosong hukum kita ini. Jadi yang online itu payung hukumnya sebenarnya belum ada. Contoh, kalau kita sekarang di Kota Malang seperti ini, kan ini ada pelaku online driver. Ini kalau kita tanya ke Pak Wali Kota Malang, Pak Wali Kota Malang berapa driver kita? Pak Wali tidak bisa menjawab karena tidak ada payungnya dan tidak perlu oleh Pak Wali mencatat atau memerintahkan mencatat. Jadi ini masih ruang terbuka yang gelap. Jadi siapa saja boleh jadi ini sudah lebih dari 10.000 driver. Tidak bisa melindungi konsumen karena sekarang drivernya itu membawa HP sampai 3. Ikut Maxim, ikut Grab, ikut ini, gitu ya. Mestinya kalau ini ada protokol perlindungan konsumen, jadi driver itu hanya memilih satu. Setelah memilih satu, tidak bisa memilih yang lain, karena di pemerintah kotanya dikunci namanya. Nah, sudah tertib sampai 5.000 dibatasi 5.000. Berbagai layanan tadi. Kenapa harus seperti itu untuk melindungi konsumen? Nah, kalau caranya seperti ini, kalau konsumen tasnya hilang di mobil situ atau ada perlakuan yang tidak baik terhadap konsumen, ini mengadunya kemana? Tidak jelas juga dan sulit kalau mengadu kepada aplikasi yang kantor pusatnya di Jakarta. Jadi ini segera mungkin pemerintah kota kabupaten di Indonesia ini segera membentuk protokol perlindungan konsumen. Dan ini nanti LPK ini akan membantu menginisiasi pembentukan protokol itu. Itu dari sisi driver tadi. Bagaimana pedagang-pedagang yang lain, misalnya tetangga saya ini sudah jual kaos kaki. Itu tokonya banyak, ada di Tokopedia, di Blibli, kan gitu ya. Nah, itu terus ada pembeli yang dari Cirebon. Ini kan di bawah pembinaan pemerintah Kota Malang. Terus nomornya keliru. Nah, itu enggak bisa, ini sudah kamu pilih, kan enggak bisa gitu. Untuk itulah pembeli yang jauh tadi mestinya pedagangnya dari Kota Malang, cukup ke pemerintah Kota Malang, dilayani di BPSK, diselesaikan kalau itu berbentuk sengketa. Artinya kalau pedagang tadi tidak mau mengganti, ya ada teguran. Itulah perlunya pembinaan. Nah, kepentingan protokol ini juga mengenai pajak atau distribusi. Jadi kalau pemerintah sudah punya data, driver saya 5.000, pedagang kaos kaki saya, pedagang ini sudah ada di datanya wali kota, itu memudahkan pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku online ini. Nah, jadi itu dibatasi ya Bapak ya? Ya harus pembatasan, tidak terbuka seperti ini. Ini kan siapa, nah, itu tidak jelas juga pelaku usahanya sih siapa. Tidak jelas sama sekali. Terus bertanggung jawab kepada siapa. Jadi ini diatur-atur sendiri oleh pelaku online yang e-commerce tadi. Makanya dia dengan seenaknya nulis kalau memang tidak saya ganti. Kalau barang sudah diingatkan di mobil terus tetap ketinggalan tidak dapat diganti. Nah terus seperti terus, lah hukum ini arahnya kemana? Jadi harus segera pemerintah kota kabupaten se-Indonesia ini berkumpul untuk menciptakan protokol perlindungan konsumen. Berarti kalau misalnya ada suatu kendala seperti itu, berarti sampai sekarang masih belum bisa untuk ditindaklanjuti, Bapak? Ya, jadi tidak ada kepastiannya. Tapi kalau ditindaklanjuti itu kan masalahnya konsumen sudah disiapkan oleh undang-undang ini BPSK. Nah, sedangkan BPSK itu sendiri kan tidak ada tulisan sama sekali tentang tata cara atau hukum acara mengenai online ini. Jadi misalnya ke pengadilan ya masih semuanya meraba-raba, karena tidak ada hukum yang memayungi bahwa online itu harus seperti ini, tata cara penggantiannya harus seperti ini, kan belum ada. Nah, belum ada, inilah yang disebut kekosongan hukum, sehingga kalau ada masalah online itu diselesaikan sesuai seleranya masing-masing. Misalnya saya sudah milih baju di toko online namanya misalnya Tokopedia. Memang sudah saya pilih, ceklik warnanya merah, terus nomornya itu sudah kebiasaan yang saya pakai, XXL. Itu loh sampai di rumah saya sini tetap tidak cukup. Nah terus gimana ini ya gitu ya? Padahal ya saya tiap hari bajunya XXL. Ini ada tulisannya XXL tapi tidak cukup saya pakai. Itu kan namanya ada
keserasian antara konsumen dengan pedagang. Pedagangnya, sedangkan Tokopedia-nya sendiri bukan pedagang. Dia adalah hanya memfasilitasi. Pedagangnya ada toko A, toko B, begitu ya. Nah, situasi seperti ini undang-undang kita masih belum menjangkau. Jadi Tokopedia-nya itu adalah jasa aplikasi, diperlakukan apa oleh undang-undang? Belum. Terus itu pedagangnya hanya kirim gambar dulu. Kan barangnya juga tidak dikirim ke gudangnya Tokopedia. Hanya kirim gambar saja. Kalau sudah ada yang beli, dikirim dari rumahnya. Nah, aturan-aturan seperti ini belum ditentukan oleh undang-undang. Sehingga kalau ada seperti tadi, paling cuma menegur Tokopedia, bisanya hanya jangan pelayananmu jelek, terus tidak ada tindak lanjut. Konkretnya bagaimana? Dan itu bertahun-tahun Dan bertahun-tahun sampai hari ini belum ada. Terus kalau toko yang ditegur tadi diam saja. Kan yang penting sudah tak tulis XL, kamu sudah milih merah. Perkara nggak cukup urusanmu lah. Itu kan tidak boleh seperti itu. Jadi ini harus ada hukum yang mengatur. Nah, kalau misalnya toko itu diatur oleh undang-undang, ini klaimnya tidak dituruti atau tidak diganti, atau dipastikan ada standarnya toh XL itu. Nah, kamu tulisannya saja XL, tapi ukurannya itu loh pendek. Nah, itu kan berarti nakal, melanggar. Kalau terbukti seperti itu kan harus dihukum. Karena dia menipu tulisan. Nah, terus atau menipu diskonnya. Ya, harganya memang 80. Terus seakan-akan harganya ini 120 terus didiskon menjadi 80. Itu oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah diatur. Tata cara berdagang seperti itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi kalau ada pembandingnya dan diketahui pedagang seperti ini akan dihukum. Jadi online itu tetap pakai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, cuma belum mengatur tentang tata laksana terkait dengan online-nya. Tapi barang-barangnya, jasa sudah tercakup semua dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 99. Itu yang mengenai. Berarti tadi batas tanggung jawabnya itu harusnya e-commerce bertanggung jawab mengenai apa yang dilakukan dengan seller dan konsumen ya Pak? Iya, jadi tetap harus bertanggung jawab. Boleh bikin aturan-aturan itu, tapi kalau dia terbukti melanggar, tetap undang-undang harus diutamakan. Jadi peraturan atau perjanjian itu harus kalah dengan undang-undang. Apa istilah hukumnya di kampus itu? Kalau undang-undang nomor 8 ini adalah payung dari segala undang-undang, itu disebut lex specialis darojat lex generalis. Jadi hukum yang umum itu harus dikalahkan. Tapi kalau embriori jadi undang-undang itu kalau ini peraturan pemerintah itu lebih rendah dari undang-undang lebih rendah dari undang-undang dasar, kan begitu ya. Jadi kalau e-commerce hanya sekedar nulis-nulis seperti ini, ya tetap harus kalah dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintahnya seperti ini, Undang-Undang Perlindungan Konsumen kamu harus mengganti. Ya harus mengganti. Kalau dia ngotot saja bagaimana? Lah itulah fungsinya pengadilan, BPSK, kantor polisi untuk menegakkan undang-undang itu. Walaupun dia nulisannya rapi dan bagus, kamu tidak akan saya ganti kalau sudah memilih dalam waktu 24 jam. Nah, misalnya ya. Nah, itu tidak ada verifikasi, kekeliruan ditanggung oleh konsumen sendiri ya. Tulisan e-commerce itu biasanya begitu. Lah tulisan seperti itu apabila konsumennya mengadu, tetap harus kalah dengan peraturan pemerintah, harus kalah dengan Undang-Undang Nomor 8. Ya nggak boleh ngotot ya. Kalau ngotot ya hukum akan ditegakkan. Gitu. Terus habis itu apakah pernah Pak menerima pengaduan konsumen mengenai seperti itu tadi? Klausula baku? Iya, jadi klausula baku itu sudah sering, bahkan hampir tiap hari. Perkara yang paling banyak adalah klausula baku. Klausula baku itu adalah suatu perjanjian yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Klausula baku itu ada yang perjanjiannya itu susulan. Awalnya tidak ada, awalnya bunga itu hanya 1%. Oh ini peraturan BI-nya
sehingga tahun sekarang ini bunganya menjadi 1,5. Ya susulah seperti itu. Dalam Undang-Undang Nomor 8 dilarang untuk klausula baku, itu termasuk dan dilarang. Kalau itu diterapkan, itu diadukan ke pengadilan, maka pelaku usaha itu akan didenda. Ya tadi ada 2 miliar, dan kalau bentuknya nanti ada yang pidana atau dengan sengaja, ya akan ada hukum pidana yang menjaring pelaku usaha nakal tersebut. Ada konsumen yang datang ke sini mengenai klausula baku digital atau tidak? Ya, jadi klausula baku itu yang sering dilakukan atau pelanggarannya banyak dilakukan oleh perusahaan jasa seperti bank, finance, koperasi. Itu ahlinya membuat pelanggaran klausula baku. Jadi semuanya itu dilanggar dalam tulisan-tulisan. Jadi memang bank atau finance itu kan selalu bikin perjanjian tercetak terlebih dahulu. Nah, perjanjian tercetak terlebih dahulu itu indikasinya adalah klausula baku karena ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak. Itu unsur yang memenuhinya. Nah, secara pihak ditulis saja semua. Konsumennya suruh tanda tangan terus. Di sini Pak tanda tangan, di sini. Nah, itu ciri klausula baku. Karena juga tidak dibacakan di hadapan notaris, kecenderungannya di tengah-tengah tulisan itu ada pasal yang merugikan konsumen. Misalnya ada pasal apabila Bapak menunggak, apabila debitur menunggak 3 kali, maka jaminan debitur akan diserahkan kepada bank, kepada koperasi. Nah, itu nggak dibaca sama konsumennya. Itu ditulis di tengah-tengah. Nah, yang seperti itu disebut klausula baku. Klausula baku seperti ini dapat dibatalkan melalui pengadilan. Tapi kalau misalnya ada kayak misalnya konsumen datang ke sini mengenai mengadukan kepada Bapak, itu pernah atau enggak? Kayak Shopee, e-commerce. Oh iya ya, tentu saja ini karena kantor lembaga perlindungan konsumen yang sudah diketahui oleh khalayak rame. Jadi kalau Mbak Rizka misalnya duduk di sini, nanti ada pengaduan berbagai macam mengenai makanan, minuman, mengenai jasa. Yang paling banyak memang jasa, finance, yang mobilnya dirampas, ada yang cukup melalui telepon. Jadi pengaduan-pengaduan itu kita layani, mana yang dapat diselesaikan melalui BPSK, mana yang harus ke pengadilan negeri. Jadi kalau BPSK itu kan hanya mengenai mediasi-mediasi, rekonsiliasi seperti itu ya, pilihan-pilihan para pihak, tapi tidak, ruhnya itu tidak seperti pengadilan yang menghukum. Jadi kalau BPSK itu didamaikan, ya wes mobilnya dikembalikan, kamu angsurannya dipenuhi. Nah, itu fungsi BPSK hanya seperti itu. Tapi menjadi kendala apabila pelaku usahanya ini tidak mau membalikan mobil yang dirampas itu. Nah, akhirnya BPSK tidak bisa mutusi. Misalnya putusan itu adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi hukumnya itu tidak keras. Jadi kalau mobilnya tidak dikembalikan apa? Itulah kelemahan dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 yang harus segera dilakukan amandemen. Karena ini benturan semua. Jadi mestinya dalam peraturan perundang-undangan, putusan BPSK ini misalnya menyatakan fine A ini melakukan pelanggaran dengan merampas, harus dikembalikan. Misalnya putusannya seperti itu. Terus putusan ini tidak dijalankan oleh pelaku usahanya atau finance tadi, BPSK ini tidak bisa menghukum. Nah, itu kelemahannya satu. Atau BPSK ini sudah bikin putusan seperti tadi, undang-undangnya harus dibawa ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan. Ini se-Indonesia belum pernah terjadi juga. Jadi itu Undang-Undang Nomor 8 itu hanya tulisan-tulisan yang tidak bisa diterapkan dalam praktek keseharian kita. Itulah tugas kamu dalam skripsi ini memberitahu kepada pemerintah bahwa Undang-Undang Nomor 8 tulisan-tulisannya saja bagus, tapi dipraktekkan tidak bisa. Tidak bisa sama sekali. Ya itu tadi, tidak bisa menghukum orang kalau pelaku usaha dipanggil 2 kali tidak datang, mau apa?
Nah, jadi ini perlu sinkronisasi dengan Mahkamah Agung. Mestinya ya pemerintah atau yang membawai atau BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional itu kan bersurat ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan fatwa. Itu tidak dilakukan juga. Kalau LPKN ini kan tidak boleh, yang membuat atau meminta fatwa itu hanya lembaga-lembaganya pemerintah. Nah, nanti ini kita siarkan kepada publik ya dalam rangka itu agar pemerintah segera tahu dan segera dibenahi kebutuhan rakyat akan perlindungan ini masih belum nyata, hanya ada tulisannya saja, tidak bisa dipraktekkan. Makanya tugasmu sebagai sarjana hukum itu ya itu kendalanya sudah kami ceritakan semua. Kamu rumuskan agar walaupun misalnya undang-undang lambat sekali belum amandemen, apa bisa berbentuk peraturan pemerintah dan sebagainya. Berarti solusi satu-satunya adalah perubahan untuk undang-undang perlindungan konsumen. Ya, undang-undang itu harus dirubah. Atau kalau online ini, kalau merubah undang-undang amandemen atau membuat, itu kan tingkat kesulitannya tinggi. Itu yang membuat DPR RI masih butuh fraksi-fraksi persetujuan, jadi masih lama sekali. Tapi kalau di luar negeri itu cukup berkumpul, jadi itu membuat semacam kongres. Misalnya pemerintah disperindaknya itu kumpul se-Indonesia membuat ketentuan dalam bentuk kongres. Terus aturannya ditentukan bahwa online itu adalah gitu ya, setiap kota dibatasi jumlah drivernya, jumlah aplikasinya dibatasi. Lah itu kalau nunggu undang-undang lama, pemerintah itu bisa mengambil opsi dengan berkumpul yang disebut kongres. Nanti ditemukan di tingkat kementerian, ya itu memungkinkan sekali terobosan undang-undang seperti itu. Terus apakah ada Pak kerjasama dengan instansi terkait? Ya, jadi LPKN ini tidak berdiri sendiri. Jadi adanya Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia atau dikenal LPKSM itu adanya karena undang-undang. Jadi dahulu sebelum tahun 99 sudah disepakati untuk Indonesia kalau mau bergabung dengan WTO itu harus punya undang-undang perlindungan konsumen. Punya undang-undang perlindungan konsumen harus ada LPKSM-nya. Nah, ini pemerintah Indonesia sudah menyepakati waktu itu di putaran Uruguay. Terus sudah disepakati, oke. Nah, ini kita sekarang menjadi seperti ini, bisa berdagang dengan luar negeri karena punya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Jadi ini perkara pokok tentang perdagangan kita. Jadi tapi sekarangnya masih belum selesai, jadi harus terus dikembangkan mengenai perlindungannya. Ini masih belum nyata, tulisannya saja perlindungan konsumen, tapi konsumennya tidak pernah terlindungi dengan undang-undang ini. Itu ya. Terus ada lagi kalau misalnya bentuk pengawasannya bagaimana Pak? Jadi tadi kan kerjasamanya harus dengan pemerintah. Jadi LPKSM itu tidak seperti LSM karena dibentuk oleh negara. Terus ada TDLPK, tanda daftar lembaga perlindungan konsumen ya, dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Jadi berbeda dengan LSM. Tapi itu adalah swadaya masyarakat. Tujuannya menuruti WTO tadi. Nah, itu selalu harus bekerja sama dengan pemerintah, tidak bisa sendiri ngawasi barang dan jasa. Itu mengenai tugas pokoknya. Nah, pengawasannya LPKSM yang dibentuk pemerintah ini mengawasi barang dan jasa yang beredar ini. Misalnya ada temuan susu, kadaluarsa dan lain sebagainya, makanan, minuman, barang dan jasa diawasi semua oleh LPKSM. Bekerja sama dengan pemerintah, tidak boleh sendiri. Misalnya kan Mbak Rizka tahu kalau menjelang hari raya, nah itu kan disperindak LPKSM turun semua itu. Nah itulah bagian dari pengawasan pemerintah dan LPKSM bekerja samanya dalam barang dan jasa itu diawasi. Nanti kalau mengenai klausula baku Bapak?
Klausula baku tetap domainnya ada di LPKSM. Jadi kalau perusahaan itu melanggar klausula baku, ya harus dituntut. Kan itu perugian konsumen kan terus mengadu ke LPKNI seperti ini. Ada dua pilihan, ini ke BPSK. Kalau kita tahu BPSK-nya masih seperti itu, tidak bisa diharapkan, langsung ke pengadilan. Memang undang-undangnya mengatur seperti itu. Bagaimana mengadu ke pengadilan atau menggugat itu di tempat kedudukan konsumen. Nah, kalau di undang-undang advokat kecenderungannya kalau menggugat itu di tempat kedudukan pelaku usaha. Ya kita tahu ya, misalnya Adira itu di tulisan perjanjiannya itu apabila ada sengketa gugatan di Jalan Fatmawati Jakarta, itu melindungi konsumennya tidak ada. Untuk itu pemerintah ada Undang-Undang Nomor 8 itu di situ ditegaskan gugatan dilayangkan di pengadilan negeri di tempat kedudukan konsumen. Nah, tidak perlu gugat ke Jakarta, itu merugikan konsumen. Nanti kendalanya adalah kendala tempat, dan berarti untuk solusi dan sarannya bagaimana Pak mengenai pengawasan tersebut? Jadi pengawasan tetap dapat dilakukan oleh LPKSM di seluruh kota kabupaten. Insya Allah sudah ada LPK seluruh Indonesia ini bersama Disperindak. Disperindak banyak tugasnya termasuk meteran, listrik, tera dan sebagainya, itu timbangan. Itu ada di Disperindak, dan LPKSM selalu diajak bersama-sama untuk ngawasi. Jadi ini ada yang kurang benar, ya dilaporkan ke Disperindak, terus dilakukan kerjasama. Misalnya nanti LPK ini punya program tera ulang listrik, itu ada di Kementerian Perdagangan, Direktorat Perlindungan Konsumen. Itu cara bekerja samanya dan pengawasannya. Terus untuk cara memitigasi atau upaya mengurangi kerugian yang ditimbulkan dengan adanya penerapan klausula baku digital ya Pak? Ya, jadi ini kalau payung hukumnya tentang online e-commerce masih belum terbentuk, yang seperti pinjol yang sedang rame di sekarang, terus masalah saham, gold, kan itu transaksinya kan internet semua di awal-awal. Jadi hanya bisa menghimbau, termasuk OJK itu punya Satgas Waspada Transaksi, Waspada Investasi. Itu karena dia tidak menyangkut terhadap perlindungan itu, sehingga hanya bisa menghimbau dan mewaspadai, terus mengumumkan terus-menerus kepada masyarakat, kepada konsumen, hati-hati dengan pinjol, ya, hati-hati dengan investasi yang izinnya dibapetinya itu belum jelas. Nah, hanya menghimbau, tapi kalau terjadi sungguhan, sudah setor ruangnya hilang, pakai robot-robot itu, bagaimana perlakuan undang-undang? Ya belum ada. Akhirnya ya meraba-raba lagi dengan ilmu hukum yang sudah ada, misalnya pakai ilmu hukum penipuan, penggelapan gitu. Ya tidak mengenal sesungguhnya kepada transaksi online itu sendiri. Tapi apa boleh buat, kita masih punya seperti itu dan sedang berupaya agar hukum mengenai e-commerce dan online itu segera ada. Nah, ini DPR kita lagi sibuk tapi nggak segera memikirkan masalah-masalah seperti ini. Berarti tadi kan sosialisasinya dengan membuat seperti webinar seperti itu Bapak? Ya, jadi sosialisasinya ya webinar, seminar-seminar, karena ada pandemi ini. Kalau sebelum pandemi kita bersama Polda, bersama lembaga-lembaga masyarakat yang lain, saya selalu diundang untuk memberikan pencerahan terkait Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tetapi karena ada musibah pandemi ini, jadi LPKNI ya melalui YouTube, melalui media sosial lainnya. Terus saran dan solusi mengenai penerapan klausula baku digital e-commerce agar tidak memberikan kerugian bagi konsumen, Pak? Ya, itu kita sebatas menghimbau. Jadi ini sudah ada Undang-Undang Nomor 8 loh ya, dilarang mencantumkan klausula baku. Hukumannya kalau terus saja mencantumkan klausula baku, maka akan dihukum 2 miliar.
Nah, membuktikan itu adalah klausula baku kan tidak bisa kita, oh itu klausula baku terus 2 miliarnya, 2 miliarnya itu akan dibayarkan di pengadilan menjadi milik negara. Seperti itu penerapan hukumnya mengenai klausula baku. Kalau misalnya ingin, kan tadi tidak bisa langsung menentukan oh ini klausula baku, oh ini, nah itu menentukannya seperti apa Bapak? Ya itulah yang menentukan klausula baku atau tidak kan di Undang-Undang Nomor 8 sudah ada guidance-nya, ada klausula baku tuh dikasih cirinya, itu ditetapkan terlebih dahulu oleh sepihak. Nah, itu sudah masuk klausula baku. Hurufnya kecil-kecil ya, fontnya mestinya 12, ditulis 10 atau kecil tidak bisa dibaca. Itu disebut klausula baku. Lah kalau memenuhi seperti itu ada unsur yang memberatkan pelaku usaha. Untuk apa sih kok dikecil-kecilkan huruf itu? Nah, itu kan ada maksud. Itu yang disebut moral hazardnya. Nah, nanti kalau di polisi ada di pengadilan ketahuan kepentingannya nulis kecil-kecil agar konsumennya tidak baca. Ada kepentingan di situ. Nah, itu kalau ditemukan oleh kuasa hukum atau advokat, nah itu memenuhi unsur klausula bakunya, sehingga pelaku usaha tersebut harus dihukum 2 tahun dengan denda 2 miliar. Misalnya seperti itu, harus dengan keputusan pengadilan. Ini terakhir Bapak, menurut Bapak bagaimana saran untuk konsumen pengguna e-commerce sendiri Bapak? Ya konsumen harus sadar diri, mengetahui, makanya harus sering membaca undang-undang. Kita ini adalah negara hukum, membaca atau belum sudah dihukumi membaca, karena kita berada di negara hukum. Jadi harus membaca dan terus ada prinsip kehati-hatian. Kehati-hatian itu waspada seperti yang didalilkan oleh OJK. Selalulah waspada dengan investasi bodong dan sebagainya, arisan bodong. Nah, OJK dan LPKNI ini hanya mampu seperti itu selama undang-undang online e-commerce-nya belum jelas tertulis. Ya misalnya diadai IT, ya itu kan tidak menyangkut perdagangan. Nah ini kan yang Mbak Rizka teliti ini tentang perdagangan yang menggunakan e-commerce. Adalah sistemnya e-commerce kan gitu. Nah itu belum ada. Jadi seluruh dunia masih seperti itu. Jadi masih adu kekuatan, aplikasinya yang kuat, yang menang di kota ini. Ya, belum. Terus kalau drivernya yang kuat, punya HP lebih dari 3, sini ngebel, dilayani sini. Ya, masih seperti itu. Jadi masih bebas bertarung di ladang yang abu-abu ini. Jadi belum ada yang ngatur. Nanti ujung-ujungnya yang rugi konsumen. Kalau misalnya sudah akhirnya tidak jadi dilayani karena ini tarifnya kok lebih mahal, saya tak ngambil di sini. Sebenarnya konsumen yang di HP satunya tadi dirugikan. Nah, tapi bagaimana menuntutnya ya tidak bisa, memang belum ada aturan yang mengatur tentang sistem itu. Ya. Kalau ada aturan tadi, ada protokolnya, oh didenda kamu karena tidak melayani konsumen, bisa diterapkan seperti itu. Tapi karena belum ada ya tidak ada hukum yang mengatur, jadi cuma ngerundel konsumennya. Kira-kira itu. Sudah cukup ya. Para pemirsa channel Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia, itu tadi adik kita Rizka Resita untuk memenuhi skripsinya telah kita jawab. Ya memang belum sempurna sehingga dapat disempurnakan di kemudian hari. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah, wabil ridho ainaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.